Assalamualaikum dan selamat siang traders. Ini analisa XAU USD untuk besok ya, Senin tanggal 13 Oktober. Nah, kalau kita lihat di daily ini ya, masih belum ada perubahan apapun, cuman ATH baru terus masih sama dengan analisa yang minggu kemarin ya. Tapi kalau kita lihat di time frame 1 jam, di sini ada perubahan ya. Artinya dia udah bikin chain of character untuk downtrend. Hanya saja break of structure-nya yang belum ada. Nah, terus untuk kenaikannya ya. Ini di sini agak samar ya. Kita ke M15. Jadi ini simple nih ya, sudah nggak panjang lebar kalau ngelihat chart kayak gini. Di M15 sendiri targetnya naik ya. Hari Senin targetnya naik ya. Sebenarnya kalau mau hitung turunnya harusnya turun sampai ke base yang ini ya. Sini ada base ya. Sebentar, saya balik ulang ke H1 tadi supaya nggak bingung. Ya, ritmenya tuh harusnya begini ritmenya. Chain of character, break of structure ya, atau chain of character pullback terus turun lagi. Kita butuh chain of character yang secondary. Nah, jadi target penurunan dia itu harusnya begini. Sampai sini. Nah, dia kejar lagi base yang sebelumnya ya di H1. Ya, sudah ada angin-angin mau ke sini nih. Tapi kita harus lihat dulu dia naik nih sampai di mana ya. Jadi kita ke M15 dulu yang paling middle. Nah, untuk M15 dan M30 ini kurang lebih sama aja ya, formasinya secondary chain of character ya. Untuk uptrend, tapi untuk big time frame masih primer chain of character. Jadi kenaikan ini kita lihat dulu ya. Nah, untuk kenaikannya ya. Wah, sepertinya ATH ini mau dihajar lagi nih. Karena dia ada targetnya tuh sampai ke sini. Nah, ini target pertamanya dia udah capai ya. Dia udah capai. Nah, terus wall correction level. Harusnya di sini dia udah merungkat nih, udah turun. Udah junam ke bawah ya. Terus dia bikin break of structure untuk downtrend, tapi dia coba balik lagi ya kan, rally base rally, artinya masih ada perlawanan di sini. Jadi kita bisa targetkan kemungkinan hari Senin area ini yang akan dia kejar ya. Area ini posisinya ada di 4068 ya, terdekatnya. Terjauhnya ada lagi di area sini. Nah, kita akan lihat dua area ini ya, hari Senin. Kalau dia sampai sini terus dia balik arah, berarti area ini dia udah nggak akan kejar lagi. Ya, apalagi balik arahnya langsung wall correction level, koreksi panjang, contoh kayak gini ya, koreksinya koreksi panjang nih. Kelihatan di layar pendek aja, tapi kalau kalian nahan floating langsung MC ya, panjang kayak begini. Nah, oke. Jadi target untuk hari Senin ya, perkiraan coach ini dia akan ngejar target yang di atas ini. Nah, ya, kalau ini nih area decision yang ditandai ini ya. Ini area decision. Ya, yang dari bawah mau naik ke atas sulit ya, sulit untuk tembus area ini. Tapi kalau dia udah naik misal begini, dia akan sulit juga nih untuk jebol ke bawah. Jadi mungkin akan ada ranging di area sini ya. Terus kemudian dia balas chain of character. Nah, sampai sini longsor lagi ya. Ini estimasi admin untuk hari Senin. Dan kalau dia udah chain of character untuk secondary bearish ya. Karena di sini kan yang untuk bearish baru ada satu. Harusnya ada lagi yang kedua nih.
naik dulu ya, terus bikin chain of character untuk bearish. Nah, itu baru ya. Ada kemungkinan dalam minggu depan itu baru dia akan kejar yang ini. Nah, sini sampai sini ya, base yang ini. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini cuma estimasi, ini hanya analisa admin ya. Analisa bisa benar, bisa salah. Ya, jadi tidak disarankan kalian untuk ikuti ya. Jadikan sebagai referensi aja. Oh, yang penting kita udah tahu gambaran awalnya ya. Kita udah dapat kisi-kisi nih. Dia mau kemana dulu, baru dia kemana. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi untuk area buy dan area sell ya, nah kita perlu marking dulu. Kalau ini kan satu decision ya, ini akan jadi area supply ini. Bisa jadi dia respect dulu area ini ya, terus dia naik lagi karena di sini sudah ada pembatas RBS ya, resistance become support nih. Nah jadi ada kemungkinan ya gini, set kayak gitu, baru dia longsor ya. Jadi ini pandangan saya aja. Bisa benar tapi bisa juga salah, seperti itu kawan-kawan. Nah, untuk marking area ya, kalau untuk area sell untuk area sell ini kawan-kawan WA nih, Indonesia nggak lolos Piala Dunia, kabar nggak enak. Kecewa. Oke, area sell satu ada di sini ya, di base ini, tapi sudah di respect. Ini dia respect yang kedua kali, tapi dia akan coba terus untuk ngejar target yang di atas ya. Karena dia di akhir penutupan sesi US masih membuat rally base rally ya. Kalau tambah lagi satu boss ke atas ya udah, pasti dia akan kejar area ini. Ini boss pertama ya, boss internal. Terus di sini calon chain of character. Terus kalau dia bikin lagi boss eksternal, selesai. Pasti dia akan ngejar area ini. Nah, jadi kita marking dulu ya untuk area buy. Di sini sudah nggak fresh ya, semua sudah keambil golden price nih. Ini satu area buy nih sudah keambil, udah nggak fresh. Yang nggak fresh begini bahaya nih. Apakah bisa re-entry? Bisa, tapi high risk ya. Bisa potensinya bisa jebol. Terus di sini rally base rally ini ada lagi satu ya. Rally base rally yang ini DM15 ada lagi satu untuk buy. Sudah keambil juga ya. Ya udah, untuk entry buy belum ada marking area kecuali ada break of structure di sini yang baru ya. Ada calon boss yang baru di sini. Kalau ini ke break lagi, nah kira-kira seperti ini ya. Kalau dia ke break, nah kalian bisa manfaatkan pullbacknya untuk entry buy lagi, gitu ya. Jadi belum bisa diukur presisinya ya. Kita belum bisa dapat angka presisinya di kanan ini untuk marking area buy. Untuk area sell satu sudah di respect, sisa satu yang ini. Mudah-mudahan aja ini di respect. Kalau nggak di respect, berarti saya yang salah. Kenapa saya marking di situ? Nah, oke ya. Intinya hari Senin dia akan ngejar target yang di atas ini. Ya, kalaupun dia nggak capai, di sini dia langsung balik, berarti kita akan estimasi untuk H1 ya. Chain of character pullback, berarti ini akan jadi area terakhir dia untuk naik, terus dia turun dan kita udah bisa hitung ya penurunannya sampai di mana. Jadi secara SK sistem kisi-kisinya ke bawah sini. Kalau ini gagal untuk naik dan dia balik lagi ya, apalagi baliknya langsung break of structure, berarti dia akan ngejar sampai ke bawah 3800-an. Jadi kurang lebih itu aja analisa admin untuk hari Senin ya, tanggal 13 Oktober. Jangan lupa untuk subscribe dan share ke teman-teman kalian agar bisa lebih bermanfaat ya. Saya SK System, salam SK System.
See you next video.